Guys, Sintayong telah merubah gaya permainan timnas Indonesia yang dulu menonton tidak ada variasi bisa dengan mudah dibaca lawan. Tetapi sejak sekarang, Sintayong telah mengubah situasi ini yang mana pasukan timnas Indonesia telah menaik ranking dan juga telah mendapat beberapa kemenangan di bawah era penjagaan ataupun kelolahan Sintayong. Yang kita lihat baru-baru ini ternyata 3 perlawanan berturut-turut pasukan timnas Indonesia telah memenangi ketiga-tiga perlawanan itu menentang Hong Kong, Vietnam dan juga Timor Leste. Jadi, ayo kita saksikan di sini Sintayong panutan Vietnam. Timnas U19 kebanjiran pemain keturunan usai lolos AFC U20. WFF tiru Indonesia. Macam mana infonya? Ayo sama-sama kita simak video ni. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati serta diredoi oleh Allah SWT. Jadi, hari ini kita kupas isu tentang sepak bola, khususnya pada pasukan timnas Indonesia. Jadi, kebelakangan ini kita dengar ya, pasukan timnas Indonesia sentiasa mencipta rekod-rekod yang baik sehingga kan banyak negara-negara yang tengah melihat negara Indonesia ataupun pasukan timnas Indonesia ini menjadi satu pasukan yang menggugat kedudukan negara-negara yang berkaitan. Jadi untuk tajuk yang akan saya react pada kali ini yaitu Sintayong panutan Vietnam. Timnas U19 kebanjiran pemain keturunan keturunan usai lolos AFC U20. WFF tiru Indonesia. Itu tajuknya. Jadi ayo kita semak apa ceritanya. Tapi sebelum itu, ini video saya tengok dari channel Garuda Space ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama support juga ini channel Garuda Space sebab banyak dia sharing di sini tentang sepak bola, khususnya negara Indonesia dan juga berita-berita tentang sepak bola. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung saja kita nonton video nih. Jom. Wow, Sintayong. Ini penyokong-penyokong nih. Boy, bikin merinding guys dengar rame-rame gitu. Efek Sintayong, legenda Vietnam sarankan VFF tiru Indonesia. Wow, sampai gitu ya. Keputusan PSSI mempercayakan tonggak kepelatihan Timnas U19, Timnas U23 dan Timnas Indonesia Senior kepada satu nama Sintayong kini mulai terbayar tuntas. Wow. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut sukses membawa Timnas U19 Indonesia menembus putaran final Piala Asia U20 2023. Setelah sebelumnya juga mampu membawa Timnas Senior lolos ke Piala Asia. Kesibukan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia di tingkat senior sampai kelompok umur sempat menimbulkan polemik. Sintayong dikhawatirkan kewalahan sehingga performa skuad Garuda tidak mengalami perkembangan. Namun ada beberapa pihak yang memandang tugas Sintayong di 3 kelompok usia timnas bisa menciptakan kekompakan pemain dari satu jenjang ke jenjang lainnya. Dan hasilnya pun terbukti tepat, Sintayong mampu menciptakan sinergi di skuad timnas Indonesia semua kategori umur. Perkara ini ya, dia memerlukan proses ya. Mungkin di awal dulu sebab ini adalah kali pertama sejak di bawah pentadbiran Sintayong, inilah kali pertama timnas Indonesia mengalahkan Vietnam ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di awal itu Sintayong ya dia perlu melalui proses sebenarnya. Jadi proses itu sampailah keserasian itu timbul. Akhirnya sekarang ini arahan-arahan ataupun apa yang Sintayong inginkan dia synchronize dengan pemain-pemain sepak bola khususnya pasukan timnas Indonesia. Itu dia punya kekuatan guys. Ayo lanjut.
Banyak pemain muda yang akhirnya telah membela timnas senior. Bahkan terlepas dari polemik yang ada di dalam negeri, pihak luar melihat tugas Sintayong di timnas U19, U23 dan senior sebagai hal positif. Mantan pesepak bola Vietnam, Nguyen Mang Dung, sampai meminta Federasi Sepak Bola Vietnam belajar dari Indonesia untuk persoalan manajemen pelatih tersebut. Menurut Nguyen Mang Dung, ini soal cara memaksimalkan potensi pelatih. Nguyen Mang Dung mengutarakan hal tersebut di tengah kabar pergantian pelatih yang bisa terjadi di skuad U19 Vietnam. Pelatih kepala timnas U19 Vietnam, Din Tay Nam, berpotensi untuk diganti setelah timnya takluk dari Indonesia pada laga terakhir. Tepatnya pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Cantik jaringan no. Wah, ini ketika dia buat briefing ya. Wonderkid yang membela timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur. Wonderkid. Pertama, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand merupakan pemain kelahiran Jakarta 9 September 2004 dan saat ini membela Persebaya Surabaya. Pemain bernomor punggung 7 itu memang menjadi langganan panggilan timnas Indonesia berbagai kelompok umur. Mulai dari usia 16, 19, dan 23 hingga senior. Itu berkat kemampuan Marcelino yang bisa bermain di berbagai posisi meski terbiasa sebagai playmaker. Marcelino juga merupakan salah satu pemain yang punya peran vital bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Pasalnya dia mencetak 3 gol dari 3 laga yang dimainkan timnya. 3 gol, 3 laga. Ini barulah Marcelino. Kedua, Muhammad Ferrari. Ini Marcelino, Muhammad Ferrari. Nomor 4 ya, dia punya jersey. Muhammad Ferrari juga lahir di Jakarta, tepatnya pada 21 Juni 2003. Ferrari kini membela Persija Jakarta di Liga 1 musim ini. Dia bukan pendatang baru di skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Ferrari sempat memperkuat tim pada Piala AFF U19 2022. Ferrari biasanya menempati posisi bek saat bersama Persija dan timnas Indonesia U19. Dia pun kini sedang menjadi perbincangan dengan penampilan apiknya bersama skuad Garuda Nusantara, serta masuk skuad timnas di FIFA Matchday. Ini dua namanya, Marcelino Ferrari. Selalu saya dengar disebut-sebut guys. Kelahiran Jakarta kan dua-dua. Ini lagi. Ketiga, Ronaldo Kuateh. Ini Ronaldo versi Indonesia. Skill tuh. Pemilik nama lengkap Ronaldo Joybera Junior Kuateh ini lahir di Bantul, Yogyakarta pada 19 Oktober 2004. Dia saat ini membela Madura United. Pada 24 Oktober 2021, Ronaldo Kuateh dipanggil untuk membela timnas Indonesia U23. Dia lantas tercatat sebagai pemain termuda dengan usia 17 tahun. Ronaldo Kuateh merupakan salah satu penyerang lincah yang mampu mengobrak-abrik lini pertahanan lawan. Kecepatan yang dimilikinya itu membuat Sintayong kerap mengandalkannya di lini depan. Salah satunya ketika Ronaldo Kuateh ikut berkontribusi mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Ini dorong latihan ini. Timnas U19 Indonesia lolos Piala Asia, pemain keturunan ngantri jadi WNI. Pemain keturunan ngantri ya, ngantri jadi WNI. Usai timnas U19 Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia U20 dan akan tampil di Piala Dunia U20. Itu yang keren. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengaku banyak pemain yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Menpora menjelaskan bahwa proses naturalisasi kali ini sangat selektif mengingat naturalisasi itu adalah program jangka pendek dan demi jangka panjang tetap melalui pembinaan. Yang sudah itu yang Jordi Amat dan Sandy Walsh itu untuk timnas senior persiapan untuk Piala Asia nanti. Kalau yang untuk U20 belum, banyak sih yang mau, tapi kan kualifikasinya harus benar-benar memenuhi standar yang diinginkan. Betul, itu ucap Zainuddin Amali.
Sebelumnya, Sintayong sudah mengajukan beberapa nama ke PSSI untuk diproses agar bisa membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Pemikiran Sintayong ya sangat jauh. Dia memikirkan bagaimana kesan-kesan begitu ya. Jadi senar-senar nama tu dia bagi ya untuk tujuan untuk memperkuatkan lagi pasukan timnas Indonesia tu. Namun sampai sekarang belum diketahui siapa saja sosok pemain-pemain tersebut. Tentu menarik untuk menanti siapa pemain keturunan yang nantinya akan menambah daya kuat di timnas U19 Indonesia sehingga mampu menjadi amunisi untuk bersaing di Piala Asia U20 maupun Piala Dunia U20. Banyak teka-teki ya yang kita kena tunggu jawapannya nanti. Oke, selesai nah guys. So itulah kalau ditengok ya timnas U19 kebanjiran pemain keturunan usai lolos AFC U20 dan di sini dikatakan WFF tiru Indonesia. Sebab apa? Bila kita tengok dari segi corak permainan dan juga dari segi dorang punya pencapaian-pencapaian sekarang ni, pasukan timnas Indonesia telah mencipta beberapa rekod yang baik ya sejak akhir-akhir ini, dan sejak dikendalikan oleh Sintayong mereka sudah rasa synchronize, sudah kesepahaman ya, yang seperti mana saya katakan tadi di awalnya itu kena melalui proses dan akhirnya sekarang sudah nampak hasilnya setelah sekian lama dan telah terbukti beberapa perlawanan yang pasukan timnas Indonesia ni ikuti, banyak yang mendapat kemenangan di situ. Nah, jadi inilah sebenarnya satu pasukan ya, kalau di Asia Tenggara ni Indonesia sekarang tengah bangkit dari segi sepak bolanya. Lagi-lagi ramai ya generasi junior yang betul-betul diasuh dorang punya bakat. Dan yang saya ingat ada beberapa pasukan ya dihantar pergi luar negara untuk latihan bersama dengan pemain-pemain dari luar negara. Itu untuk mengasih supaya terbiasa dengan suasana yang berbeza. Selama ini mungkin hanya di Indonesia, tapi dorang akan berlatih di luar negara untuk mencari satu suasana yang berbeza agar apabila pasukan timnas Indonesia ni bermain dengan mana-mana negara pun dorang sudah bersedia dari segi mental dengan fizikal. Jadi tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia ya, kerana telah berjaya ke Piala Asia. Itu yang terbaik lah guys. Dan telah lolos AFC 20. So semoga pasukan timnas Indonesia ni terus sukses ya, dan terus dapat meningkatkan kualiti permainan ketika berlaga dengan mana-mana negara, dan semoga mendapat pencapaian yang terbaik lah di setiap perlawanan. Jadi bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.